Ini seminggu terakhir, omset Skintific hanya 7% yang aware dengan data ya. Daya beli menurun. Nah, gimana cara kita tahu bahwa daya beli itu menurun atau tidak menurun? Jadi kita Halo, Mas Hanindia. Iya, Mas Hanindia. Drata boleh biar lebih akrab, Pak. Drata lebih akrab. Kenapa bisnis harus punya data? Wah, ini pertanyaan penting banget Penting nih banget. ya. Penting banget ya. Jadi sebenarnya kita kan sehari-hari emang hidup dengan data nih, Pak ya. Ya. Jadi kita mau jualan zaman dulu toko sebenarnya banyak data-data yang kita bisa ambil dan itu belum tuh berupa angka sebenarnya, ya kan? Dan itulah dasar kita mengambil keputusan. Begitu. Karena kalau tanpa data jadinya kan ngandelin intuisi. Betul. Ya kan, intuisi. Dan Betul. intuisi itu mungkin kalau pengalaman kita udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu, banyak pengalaman. Dan itu pengalaman historical gitu kan. Nah itu kadang-kadang bisa salah, apalagi kita banyak kepengaruh sama emosionalnya kan. Gitu. Nah kalau dengan angka itu nggak pernah bohong. Angka nggak bisa Nggak pernah bohong gitu. Makanya kalau kita ngambil keputusan dengan data, most likely kira-kira mengarah ke tepat lah. Idealnya memang dipadukan ya, antara data dengan intuisi. Begitu. Banyak nggak sih bisnis yang tidak mengerti data? Oh banyak, Pak. Banyak. Apalagi di Indonesia nih, pengalaman kami udah jualan data ini dari 2017 ya. Itu memang apalagi zamannya sekarang pada pengen big data gitu ya. Dengar big data tuh kayak bisnis saya harus pakai big data gitu kan. Tapi pas kita datang, kita punya data, pada mau. Tapi pertanyaannya selalu sama. Mas, terus ini datanya diapain ya? Diapain? Gitu. Gimana cara bacanya ya? Insight-nya apa ya? Akhirnya kita udah siapin dashboard. Tetap kita harus presentasi. Kita menceritakan data-data ini ngomong apa. Dan ya itu memang tahap edukasi ya Pak yang kita lakukan gitu. Jadi memang Indonesia masih punya banyak PR supaya bisa melek data. Apalagi mengubah dari data yang statis itu menjadi sebuah insight. Lalu rekomendasi action gitu. Itu yang masih menjadi PR. Jadi kita harus punya data dulu. Data itu jadi informasi atau jadi insight. Betul. Habis itu kita bisa bangun strategi dari insight tersebut. Betul. Perusahaan-perusahaan apa yang biasanya menggunakan data? Oh, kalau yang udah global company, itu udah punya tim data sendiri, Pak. Jadi ada tim data analisnya sendiri. Itu bahkan kita kasih dashboard, dia mintanya harus bisa juga untuk tarik data mentahnya, lalu dia combine dengan data internal mereka lagi gitu. Diolah lagi gitu. Jadi ada yang langsung bisa dipakai, tapi untuk kebutuhan yang lain dia ekstrak datanya, dia padukan ke dashboard mereka yang lain internal. Kalau secara sehari-hari oleh perusahaan-perusahaan global atau perusahaan-perusahaan multinasional, data itu dipakai buat apa sih? Satu, kalau jangka panjang, of course strategi. Kalau Bapak tahu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang emang penyedia data, biasanya pakai survei. Dia udah kumpulin data 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian datang ke levelnya si manajemen level gitu, dia present. Kemudian kan, oh temuan saya ini, rekomendasi strategi ini. Jadi jangka panjang biasanya, strategi 1 sampai 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Nah, kita selain punya data historical di e-commerce, kita punya real time data. Itu yang untuk mengambil keputusan bisnis secara cepat. Contoh, kita semua tahu biasanya payday sama double dates gitu ya. 99, 10, 10, 11, 11. Nah, itu kan rame. Gitu ya. Nah, let's say kita mau tahu nih tanggal ini Oktober ya. Misalnya tanggal 11 Oktober kita pengen tahu kompetitor kita pas tanggal 10 Oktober ngapain sih? Gitu. Itu bisa lihat, oh tiba-tiba ada produknya mereka yang diskonnya 80% ya, booming penjualannya, kenapa ternyata diskonnya 80% misalnya. Gitu. Itu kita langsung bisa adjust gitu. Biasanya kan sekarang seller-seller atau brand tuh jualannya nggak cuman di saat 10-10, tapi dia biasanya ada seminggu kan. Nah kita bisa ambil keputusan, mau nggak ngikutin harganya mereka misalnya. Gitu. Itu praktikalnya. Ada yang ngeluarin paket bundling misalnya. Tiba-tiba dia ngeluarin paket bundling 6 in 1 gitu ya, paket dibikin 6 produk,
didiskon 40% misalnya. Oke. Langsung bisa ketahuan besoknya dan kita bisa Wow. adjust gitu. Nah, So, boleh cerita tentang kompas.co.id? oke. Jadi Kompas.co.id itu sebenarnya sebuah brand under PT Telunjuk Komputasi Indonesia. Oke. PT Telunjuk Komputasi Indonesia itu spesialisnya di data crawling, Pak. Data crawling. Crawling. Apa tuh data crawling? Data crawling sebenarnya perusahaan yang ngambilin data. Dari mana? Kita fokusnya ngambilin data secara online, spesifik di e-commerce. Gitu. Oke. Jadi semua data-data yang kita bisa lihat pakai mata nih, data publik ya. Jadi bukan data private gitu ya. Data yang tampil di publik, di e-commerce, kita bikin engine-nya, bikin kayak robot-robot elektronik Oke. yang tiap hari datang ngambilin. Contohnya ngambil nama produknya, gambar Oke. produknya, harganya, jumlah terjualnya berapa, kemudian diskonnya berapa, sellernya siapa, lokasi sellernya di mana, rating reviewnya berapa, itu kita ambil semua, kita bersihin, Sampai sedetail itu ya? sampai situ itu Pak. Jadi brand-brandnya siapa aja nih yang jualan? Ya, Jadi nama-nama produk, Betul. brandnya apa? Betul. Berarti sesuai kategori dong ya? sesuai kategori kita kategorisasi juga. Oke, gitu. Dan kita lalu- spesifik saat ini di FMCG, Di FMCG. Betul. Lalu ketahuan pricing pricingnya. harga, mereka dijual di harga berapa? Betul, Bisa ketahuan tuh ya? Bisa ketahuan juga. Siapa yang jual? Siapa yang jual, di mana? Kotanya di mana? Kotanya di mana? Wow. Jadi ini untuk market intelligence bagus banget ya sebenarnya ya? Betul, ini market intelligence. Jadi kita bisa benar-benar tahu exactly real, bisa dibilang near real time apa sih yang terjadi di market gitu. Karena ini dinamikanya di online tinggi banget nih Pak. Ya, jangan sampai kita baru tahu 3 bulan lagi gitu. Iya, apa yang iya, dilakukan iya, oleh iya. kompetitor gitu, apa yang terjadi di market. Apalagi sekarang suka ada yang artis-artis jualan tiba-tiba sehari 600 juta gitu kan. Produk-produk kecantikan brand-brand baru tuh tiba-tiba bikin paket sehari 500 juta gitu. Oke. Kalau kita baru tahu 3 bulan lagi ya. Telat ya. Telat. Benar. Gitu. Telat. Berarti kita bisa lihat market share di situ ya. Market share bisa kelihatan. Market share kita Iya. berapa? Marketplace-nya juga market share berapa? Marketplace di marketplace tertentu, market Iya. share berapa? Kalau marketplace-nya berubah, market share-nya berapa? Bisa ketahuan tuh Bisa ya. ketahuan. By marketplace. Dan berkategori juga. Jadi kita Per mau lihat kategori kategori juga. yang spesifik. Sunscreen misalnya. Ini sunscreen better kita jual di hijau apa di Di orange? orange. Oke. Wow, detail juga ya. Detail, Keren juga ya. gitu. Jadi yang banyak menggunakan adalah FMCG. Mereka menggunakan untuk market intelligence, dikombin dengan datanya mereka. Kalau UKM bisa pakai nggak? Bisa pasti. UKM Pasti bisa pakai? Pasti bisa. Sama, prinsipnya kan sama. Ini kan buat bisnis, buat seller gitu. Bisa gitu. Ada nggak UKM yang pakai? Saat ini belum. Memang kita dulu pas pandemi Pak, to be honest nih agak cerita lucu. Jadi pas pandemi itu saya lagi mandi nih, pandemi nggak kemana-mana mandi. Tiba-tiba denger, Dad lu kayaknya harus bantuin UKM nih. Akhirnya ngomong sama tim, kita apa kek bantu UKM? Waktu itu kan struggling ya Betul. UKM-nya. Apa kek gitu. Terus kita akhirnya coba deh Dad, kita bikin report yang bukan versi dashboard supaya nggak terlalu mahal. Kita bikin, kita coba tawarin. Jadi kita waktu itu sempat online seminar Pak, webinar untuk UKM begitu. Oke. Nah itu yang kita lakukan, cuman memang secara bisnis agak masih sulit, Oke, gitu ya. oke. Karena waktu itu kan juga mereka sendiri struggling gitu kan. Oke. Gitu. By the way, ada nggak presentasi yang presentasi atau data yang bisa di-sharing tentang ya situasi market saat ini? Nggak usah yang Bisa. real time ya. Nggak usah yang Oh, real time iya, dulu, iya, nggak oke, usah yang real oke. time. Jadi yang sudah misalnya ini tuh yang sudah dalam analisa, report Oh, mau bentuknya langsung report? yang sudah report. Nah, Oh, oke. supaya teman-teman bisa beli jadi kan? Iya. Oh gini, kalau yang beli jadi Hah? itu data berupa kayak tabel-tabel aja angka. Iya. Gitu, Nggak apa-apa, tabel nggak apa-apa. angka gitu. Kayak Itu misalnya yang apa yang misalnya kalau presentasi ke UKM, apa yang akan dipresentasiin? sebenarnya tabel ini Pak. Misalnya saya kasih contoh aja. Ya, contoh Ini sebenarnya langsung. nih, jadi ini semua yang di dashboard kita bisa download Oke. sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebagai contoh kita ambil top product listing deh. Kayak gini nih, Pak. Kita mau tahu di kategori kecantikan itu produk yang paling
terjual banyak apa. Oke. Gitu. Ini tabel ini nanti bisa di-download. Nah itu, jadi kita cuma downloadin, kita kasih. Gitu. Jadi Enak banget ya. betul, jadi nggak mahal. Nah contoh nih, nah jadi di kategori kecantikan ini yang dalam kuartal 3 kemarin paling tinggi, udah kelihatan. Jadi nama produknya apa, kemudian yang Produk jual yang siapa, lalu brandnya apa, berapa kuantitinya, jumlahnya terjualnya, dia itu pergerakannya dibandingin kuartal lalu berapa, market share-nya dia berapa, begitu kan, perbedaan market share-nya dibanding kuartal lalu berapa, nilai sales-nya berapa, sama ini market share berapa. Terus yang kita bisa lihat ini jadi ternyata udah langsung analisa ya. betul. Dan di sini dia ada 505.000 produk. Oke, so berarti ini kan sebagian besar kan turun nih. Maybelline turun semua ya. Yang naik apa? Contoh kalau Skintific ya. Nih yang naik nih. 148% nih Pak. Korea Hotshot nih. Skintific Cover All Perfect Hair Skintific naik 166%. Gila Iya, loh. sales quantity naik 100%, ininya naik 99%. Oh, wih ngejar ya. Jadi dari 600 juta jadi 1,2 miliar dia dalam satu kuartal. Ini enaknya Pak, kalau mau dilihat langsung bisa diklik. Pluk. Langsung dilihat produknya apa nih. Cuman kalau di download ya nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Harus cari sendiri. Gitu. Oke. Jadi langsung kelihatan nanti ini ini produknya nih. Ini kalau fake buyer bisa terdeteksi nggak? Baik kita nggak dapet informasi customer. Gitu. Nah ini produknya tadi ya. Oh ini produknya nih. Harga 117 sampai 167 ribu. Atau hari ini. Diskon gitu. 40%. Betul. Balik ke yang tadi, kita nggak punya data customer. Jadi saya nggak tahu yang beli siapa. Ya, customer yang beli apa nih saya nggak tahu gitu. Tapi kita tahu yang terjualnya. Tapi resellernya tahu. Tahu. Yang kayak gini kan, ini sebenarnya ini seller name nih. Ini ada nih yang jual ini Korea Hot Shop. Ya. Ya kan. Kalau kita lihat nih dapat semua. Ini Skintific banyak banget nih, Original Skintific. Gila ya. Skintific Original nih lagi top 10 semua nih, top 10 ya. Ini top 10-nya ya. Tapi ternyata nomor satunya masih si Maybelline 2. Maybelline Indonesia. Mungkin dia udah. Ini kalau mau pricing di sini nih Pak. Udah lama. Ini pricing gimana? Nih, jadi di pricing tadi misalnya pricing ini kita bisa lihat contoh Maybelline Superstay tadi, dia harganya paling murah dijual dalam satu kuartal kemarin, kuartal 2 88.000. 88.000. Kuartal 3 so 88.000 paling murah, highest price-nya 92.000, average price-nya segini. Jadi kalau ada yang mau reseller mau jual ya kira-kira segini harganya. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu harga yang wajar tuh berapa gitu ya. Kira-kira average. Tapi ini cukup menarik karena Skintific terjual cukup banyak. Tapi harganya lebih mahal. Iya, 119.000 di sini ya. Iya. Dan dia konsisten nih nggak ganti-ganti harga. Betul, dia rata-ratanya harganya rata-rata ya 119, 188. Nggak ganti. Dan penjualannya cukup mendekati malah ya 1,2 miliar ya. Betul. Dan ini menariknya official shop-nya tinggi. Ini juga si Korea Hot Shop, dia juga jual Skintific juga nih Pak, cover all juga nih. Oh. Tuh, sama produknya sebenarnya. Tapi dia juga jualnya bagus, tinggi juga. Harganya juga. Padahal harga lebih mahal malah. Jadi yang pusat lebih murah, yang sellernya lebih mahal. Oh tapi ini si Korea Hot Shop itu 1 miliar, beda cuma 200 juta doang. Betul. Sales volume ya. Betul, hebat ya. Kuantitinya malah lebih lebih sedikit ya, tetap 7.000 dia 10.000. Nah, makanya lebih mahal kan, jadi secara revenue dia dapatnya mirip-mirip. Jadi gimana cara kita tahu strategi mereka dalam menjalankan bisnis? Ya, nanti bisa langsung kita klik barangnya gitu kan, kita bisa tahu. Kemudian sebenarnya ada lagi kita bisa lihat dari. By the way ini 1 bulan ya? Ini 1 quarter. Jadi di quarter sorry. Oh, ini malah ini seminggu terakhir. 18 sampai 24. Seminggu terakhir nih. Wah, ini real time. Gila. Ini seminggu terakhir omset Skintific 1,2 billion. Niatnya 1 quarter ternyata seminggu terakhir. Ini seminggu 1,2 M. Tuh, mau lihat tuh. Ini kalau punya data ngeri banget ya berarti ya. Jadi kalau kita baru jualannya 100 juta jangan happy dulu. 1,2 miliar ini. Iya, kalau satu produk loh ini Pak.
Wih, ini satu produk makanya. Makanya Menteri UKM pusing. Kan dia pusing. Iya betul. Ini gimana nggak pusing nih, satu kategori, bukan satu kategori loh, ini satu item. Ini satu produk item listing kita bilang. Harga 119.000, jualannya 1,2 M. Satu minggu. Ya kita nggak tahu ini fake buyer atau enggak sih. Ya. Tapi kalaupun fake buyer itu kan nggak masuk akal juga ya. Iya. Dan ada 2 toko yang menjual barang yang sama. Bener. Agak effort juga kalau fake buyer. Bener. Wow. Oke. So jadi kompas.co.id ini nggak sama dengan Kompas Gramedia. Beda. Ini K sama C ya. Iya, K sama C. Jadi kalau Anda cari C ya, Kompasnya pakai C. Pakai C. So si Kompas ini punya timnya berapa? Banyak? Saat ini kita yang bisa dibilang full time ada 30 orang. 30 orang. Oke. Setengahnya di tim IT sama tim data. Oke. Jadi memasarkan data ini susah nggak sih? Susah gampang. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih yang seller siapa aja, brand yang udah ada siapa aja, yang terutama yang official store. Nah kita udah tahu sebenarnya kita mau menyasar siapa. Cuman untuk masuk ke sananya kan emang butuh kayak branding gini ya, gitu. Ya ngobrol sama Coach Tom gitu kan. Nah itu yang, dan kemudian datang menjelaskan itu juga nggak gampang. So far kalau udah brand global, multinasional malah lebih enak gitu kalau udah ketemu ya, udah lebih nyambung. Memang kalau yang baru-baru, nah itu kita agak effort juga ngejelasinnya ya. Gitu. Tapi kalau sekarang yang kayak brand owner yang di beauty, kebetulan kita kliennya banyak dari kategori beauty. Nah itu yang lokal brand tuh owner-ownernya masih muda-muda, itu cukup melek data sih. Itu seru ngobrol sama owner-owner itu. So, jadi kalau misalnya melihat dari strategi bisnis, nah ini kita ngomongin mundur ke strategi bisnisnya Kompas deh, ya. Kan jadi salah satu yang menggunakan data juga untuk jualan. Apa sih strategi yang bisa dibangun kalau kita tahu data? Ini dari Kompas yang jualan Kompas. Ya, jadi paling simple kita udah tahu target marketnya spesifik siapa aja kan. Jadi kita urutin nih dari semua seller ini yang kira-kira punya daya beli siapa, kita udah klasifikasi dulu. Nah dari situ baru kita gali kira-kira dia nih udah pakai data apa belum, gitu ya kan. Dan sekarang gampang social media LinkedIn, kita bisa approach dari situ kan. Jadi lewat LinkedIn dicari tuh. Yang dicari siapa? Biasanya ke head of e-commerce gitu. Kalau di brand global itu dia udah ada bagian e-commerce-nya kan. Jadi head of e-commerce-nya atau timnya. Bisa jadi juga ke head of marketing-nya. Kalau di local brand biasanya langsung ke owner-nya, itu lebih enak. Ya udah kita approach dari situ biasanya. Kita masukin ads di situ. Terus di Instagram biasanya kan kita bisa bikin ya dikepoin aja kan, LinkedIn-nya ada, Instagram-nya udah kita ambil, dipanasin lah ya, dipanas-panasin dari situ, panas-panasin, original tuh mulai segini nih, bikin ranking kita kalau lihat Instagram kita, ranking MS Glow segini, MS Glow langsung ngamuk, coba kau mau lihat datanya kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi gitu. Sosial media itu penting banget juga ya buat jualan ya. Betul, karena sekarang brand owner dan para business leader lah saya bilang, itu juga manusia biasa yang suka sosial media kan. Kita everybody semua kontennya sosial media gitu. Jadi banyak orang yang nanya, coach kalau misalnya B2B gimana? Ini kan B2B banget kan? Betul. Ternyata sosial media juga efektif ya untuk kita jualan. combining saat ini LinkedIn, Instagram. Waktu itu TikTok juga mulai juga TikTok. Karena everybody at the end of the day ya mengkonsumsi sosial media sih. Kita nggak bisa tinggalkan itu gitu. Gimana cara menjangkau bahwa misalnya kalau kita kan bukan selebriti, untuk bisa menjangkau para owner skincare, apa yang dilakukan di sosial media itu? So far yang kita berhasil, satu konten yang kita berhasil itu bikin ranking, Pak. Kalau B2B senangnya kan ngelihat ya gini lah, business owner tuh ngelihat market share kan gitu kan. Saya dibanding kompetitor saya ranking berapa gitu. Kalau kita bisa keluarin datanya, kita tag brandnya, tag kayak tahu orang-orangnya dari LinkedIn, kita tag juga gitu. Nah nanti dia
kita diundang dari situ. Dari situ diundang. Banyak dapat kayak gitu sebenarnya. Oke. Simple Diundang, content terus ranking. dia mau tahu ini bener nggak nih datanya Gimana? data hoax atau bukan betul. gitu kan? Kamu dapat Pasti data kan dari mana? panas gitu. dong mereka dong, Betul, bener nggak? betul. Kamu beraninya bilang saya nomor 3 gitu kan? Bukannya gue sebetulnya nomor 4. Iya, dan kita cerita menarik juga. Jadi ada salah satu karyawan kita dulu kerjanya di enabler lain, megang brand. Oke. Tiba-tiba dia terpapar sama konten Instagram kita. Terus dia bingung sendiri, loh kok datanya sama persis gitu, kok bener sih? Wow. Dia kira ngutuin konten-konten di website kita gitu. Nah kayak gitu-gitu, akhirnya ya bersyukurnya dia join kita sekarang juga, jadi tertarik Oke, juga. ini keren banget nih karena dari data kita tahu data, berarti data itu kita gunakan untuk nyari target market yang spesifik. Iya. Kita buat review tentang brand mereka atau produk Betul. mereka, di tag, berarti nge-tag itu bagian yang cukup kritikal ya. Iya, betul. Kita tag mereka di asal tahu siapa target marketnya. Betul. Kalau di LinkedIn apa? Iklan. LinkedIn itu kan very targeted sekarang. Jadi LinkedIn Ads itu dan modelnya macam-macam. Kita benar bisa menyasar bahkan sampai company yang mau kita sasar kan. Jadi yang ngelihat iklan kita cuma company itu aja. Oh. Dan bahkan seniority levelnya kita bisa atur, posisinya kita bisa atur gitu. Jadi our spending tuh benar-benar udah targeted gitu. Tapi kalau LinkedIn itu masuk kemana ya? Ke email? Macam-macam. Ada yang email, jadi ada yang masuk ke pesan, ada yang lagi scroll timeline, itu masuk tiba-tiba iklan kita. Oke, gitu. oke. Jadi sekarang Tapi para eksekutif di LinkedIn tuh ngapain sih mereka? kalau ada penikmat konten, penikmat timeline dari ini ada. Jadi kan itu kan bikin LinkedIn itu kan tempat profesional share the achievement ya, gitu. LinkedIn itu gitu. Jadi ya itu banyak yang share itu dan ya orang nge-scroll itu. Congrats ya Pak, kan itu kan bangun relationship kan sebenarnya between professionals gitu. Ya, dia berubah status baru saja diangkat jadi iya, udah anniversary ke 10 tahun ya. Oh, keren. Jadi building relationship di LinkedIn juga cukup bagus ya. Betul. Kalau B2B saya rekomen banget sih pakai LinkedIn sekarang. Memang kalau kita pasang iklan yang nggak pinter itu mahal. Mahal. Kita pernah coba jadi kok ini mahal banget ya gitu. Tapi ternyata kalau kita targeting bener, wah itu bagus banget. Nah, apalagi kalau kita bisa combining antara ads sama organiknya ya. Jadi ntar gimana caranya turning klien kita bikin story, bikin testimoni, kita angkat lagi. Nah itu kan ntar followernya dia kan most likely teman-temannya dia kan sama tuh. Coach. Nah, jadi kan dia ngelihat kontennya sendiri, cerita tentang kita. Nah, itu ads sama organiknya muter tuh. Oke. Nah, itu ideal banget sih. So, jadi sosmed dan LinkedIn itu salah satu yang efektif ya? Kalau kita iya. Door to door sales masih efektif nggak? Masih. Tapi juga door to door-nya nggak yang datang kantor. Tetap diketokin pakai LinkedIn juga. Oh, jadi WA, maksudnya ke LinkedIn message. Jadi kita message gitu ya, DM gitu ya? DM gitu. Itu kita masih. Bahkan di Instagram pun kita kadang habis konten, kalau dia balas, kita langsung approach benar-benar. Jadi kita biasanya nyoleknya itu bikin data simple, quick insight tentang brand dia dan kompetitor. Kita punya data ini nih, gitu lebih detailnya dari konten kita ya. Jadi punya data ini butuh waktu 15 menit, 30 menit untuk ngejelasin, boleh nggak datang. Gitu. I see. Berapa banyak sih pengguna Kompas subscription yang ada sekarang? Saat ini kita hampir 70 klien ya. 70. Jadi 70 itu mereka yang rutin setiap hari itu ngawasin. Iya. Berapa total brand yang ada kalau bicara skincare? Oh, bicara skincare. Berapa jumlah brand skincare yang ada di Indonesia? Oke, ini kita bicara bukan skincare doang tapi beauty ya, beauty and care. Beauty aja, beauty. Brand 7.570. Wow. Itu berarti hanya 70%, hanya 10% yang hanya 7% yang aware dengan data ya. Yeah. Hanya 10% ya. 1%. 1%. Yeah. 1% yang aware dengan data. Berarti potensi kita untuk merebut market ya. Kalau tahu data harusnya lebih kuat ya. Lebih kuat. Itu misalnya kita untuk promote bahwa ya data itu penting sih, dan setiap kali kita punya klien ya itu target kita
Setelah pakai data-data, gimana caranya dia benar-benar bisa dapetin intisarinya, dia bikin action, hasilnya bener gitu. Nah itu yang kita ada case study di situ. Oke. Dan menarik data-data kita itu outputnya ntar bisa jadi R&D. Contohnya ada klien kita yang dia dari kategori makanan sehat, dia subscribe-nya bukan kategori makanan, subscribe-nya beauty. Dari di beauty dia dapat bahwa, di beauty serum lagi tinggi, lagi rising. Akhirnya R&D-nya dia bikin produk minuman, produk serum yang bisa diminum. Itu langsung miliaran dapat. Dan dia hanya promote dijual di online aja waktu itu awalnya. Wow. Gitu. Jadi R&D itu juga bisa dapat insight dari sini. Keren. Oh ini ya. Paket kecantikan, pelembab wajah, serum, parfum. Parfum kecil ya. Berarti yang paling gede ya paket kecantikan ya? Iya. Kecantikan yang gede, pelembab wajah ya. Oke. Good. Skintific udah di approach belum? Udah. Skintific udah. Skintific tuh kita top 10 kita. Skintific tuh siapa punya sih? Kalau di Indonesia siapa sih? Siapa lagi, saya harus tanya ke timnya, ke tim saya lah. Tapi gitu. maksudnya office-nya di Indonesia tuh ada ya? Ada hampir semua ada kok. Oke. Gila, Skintific, Originote, MS Glow, Wardah, Scarlett, Maybelline. Maybelline karena dia brand Maybelline kan spesifik banget, cuma 1-2 produk aja ya. Betul. Tapi itu pun udah besar. Ini kan dia pakai cantikan, pelembab wajah, sunscreen, pembersih wajah, body lotion. Ini dalam berapa lama nih? 1 minggu? Tadi 1 minggu terakhir nih. Berarti ini 1 minggu total sekitar ke bawah itu. Nih ada 36 miliar. 1 minggu. MS Glow 14M 1 minggu. Pantesan aja bisa beli private jet. Private jet aman lah. Oke. Wardah juga cukup ini ya, cukup kuat ya. Dia ini perusahaan agak udah lama kan. Ya. Oke. Good. Jadi gimana cara kita tahu strategi mereka itu reseller atau direct to consumer? Bisa tahu nggak? Bisa. Contoh kita mau ambil nih, mohon maaf ya, Skintific kita kutuin sedikit. Saya harus brandnya dulu ya, saya pilih Skintific ya. Beli. Biggest sellernya adalah Official Shop, terus ada Korea Hot Shop sama Nana Hot Shop. Jadi sisanya reseller kecil ya. 1.508 kira-kira. Oke. Coba di Tokopedia juga, jadi ada 2 nih official shopnya. Ada yang di Shopee atau Tokopedia. Jadi 1.507 lah. Iya. Coba kita lihat si MS Glow. Kita mau lihat MS Glow ya. MS Glow. Ini teman-teman, Anda bisa luar biasa. Ini bisa market intelligent. Iya. Wah, kalau beda nih. Kalau dia nomor 2-nya MS Glow yang di official shop. Terus hampir sama ya, 1.600. Berarti sisanya itu semua ya. Sisanya reseller ya. Reseller. Dia juga ada ini nih. MS Glow Office Jatim, MS Glow resmi, MS Glow distributor Surabaya. Tapi itu juga distributor. Jadi itu bukan bukan kantor pusat ya. Betul. Official. Oke. Ada MS Glow Foreman bikin sendiri di official shop. Oke. Kecil tapi ya. Kecil ya. Share-nya cuma 0,9. Betul. Nggak nyampe 1%. Iya. Jadi dia strategi resellernya lebih dia jalan. Paling tinggi itu yang 15% reseller. Ya. Dan ini non-official store lagi hebat juga. Wow, oke. Wah, canggih juga ya. Ya. Jadi gara-gara TikTok Shop tutup itu ada dampak nggak sih dengan reseller lain? Dengan apa? Dengan ini ya, dengan e-commerce lain. Oke. Realnya tuh gimana sih? Jadi ini kira-kira yang kita analisa ya. Jadi sebenarnya nih data yang kita ambil 2 minggu sebelum TikTok Shop tutup. Kita versuskan dengan 2 minggu setelah TikTok Shop tutup gitu ya. Jadi 2 minggu sebelumnya itu TikTok tuh 24% market share dibandingin Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Awal mungkin bulan September. Mei itu masih 9%. Iya. Cepet banget masih 9%. Tahu-tahu udah 24%. Betul.
Gila. Betul. Nah, dibandingkan dengan 2 minggu, ternyata perpindahan itu orang-orang larinya ke Shopee. Dan memang di masa-masa ini Shopee itu gercep dia untuk attract seller, kasih banyak promo, support gitu. Semua yang jualan di TikTok live stream official ditarik semua. Dan fitur-fiturnya mirip banget Shopee Live itu sekarang gitu. Jadi Tokopedia cuma pindah 1% bahkan naiknya. Yang lain juga 1%, tapi Shopee naiknya sampai 21% kan. Iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang hilang hanya 240 miliar sih sebenarnya dari 697. Ya lumayan lah, hampir 35%-nya hilang. Tapi mungkin dampaknya ke seller, just pindah aja ke Shopee mungkin. Pindah ke Shopee selesai ya. Selesai sebenarnya. Oke. Gitu. Wow. Nah, ini kalau melihat data ini, apa insight yang bisa diambil dan apa strategi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha? Ya, kalau saya lihat TikTok itu hebatnya adalah konsep shoppertainment kan. Shoppertainment. Jadi dia ngelihat market kita ini udah social media banget, ya kan, sukanya entertainment. TikTok punya, awalnya kan dia memang fokusnya di social media itu entertainment, ya kan, fast content, dan algoritmanya memang benar-benar menyasar spesifik orang-orang ya, dengan target kontennya gitu kan. Nah itu yang dia padukan dengan konsep shopping gitu. Oke. Nah hebatnya shoppingnya dia itu dengan data yang bagus dan relate, disambungin algoritmanya. Jadi orang yang kena kontennya suka skincare dikasih produknya skincare. Sebaliknya orang yang biasa beli produk skincare dikasihlah konten skincare. Muter aja kayak gitu. Gitu. Nah itu yang hebatnya dia. Oleh karena itu kalau saat ini saya rasa kalau business owner atau pelaku UMKM gitu sudah mikir konten video itu sekarang jadi hal yang emas sih menurutku. Short content, terutama short content video gitu ya. Itu penting banget supaya dibaca sama algoritmanya nih. Oke. Gitu. Itu yang paling krusial sih menurutku. Ya mungkin perbedaannya kalau di Shopee orang-orang itu langsung memang mau jualan. Jadi yang didemokan adalah produknya. Iya. Kalau TikTok itu keseharian, storytelling. Betul. Storytelling dari keseharian. Aduh saya lagi ini, saya susah banget nih mau podcast nggak ada mic. Ya, akhirnya gue terpaksa pakai ini. Ternyata bagus. Iya. Ternyata bagus loh, murah lagi. Betul. Jadi kesannya tuh nggak jualan. Betul. Nggak jualan. Tapi kalau lo mau tahu ya keranjang kuning dia lihat betul, keranjang kuning gitu ya. Betul. Jadi konsep entertainment, storytelling tadi, storytelling kan entertainment sebenarnya itu kan. Jadi nggak hard selling. Gitu. Iya. Walaupun sekarang konsep itu juga diambil oleh si Shopee. Pasti. Gitu ya. Iya betul. Jadi dia udah benar-benar ngeliatin kemarin TikTok apa, dia coba implement kan. Yang menariknya originalnya kan dia bukan berasal dari sosial media ya. Nah kita menarik Shopee bakal ke arah mana nih untuk implementasi elemen sosial medianya gitu. Oke. Nah kalau misalnya si UKM mau mengakses Kompas Co.id ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Atau bagaimana caranya bisa mengakses ini? Memang saat ini di website kita itu bisa langsung, kita ada free version juga yang bisa langsung dinikmatin. Kalau memang ada yang butuh spesifik bisa di kontak dari situ juga, di WhatsApp aja dari situ bisa WhatsApp. Itu ntar kita coba bantu lah gitu sesuai dengan budgetnya gitu lah ya. Sesuai budget ya. Budgetnya gitu. Jadi kita biasanya kalau ke UMKM kita nggak rekomen langsung full. Karena nanti overwhelm. Data sebanyak tadi kan kalau nggak ngutuin gitu ya, nggak terbiasa, overwhelm pasti. Betul. Jadi kita arahin, pertama misalnya setting target dulu deh. Setting target kan berarti tahu marketnya berapa besar gitu kan. Jadi kalau dapat revenue banyak, itu juga mawas diri, siapa tahu masih kecil gitu kan. Tapi juga kalau revenue dianggap kecil, siapa tahu emang marketnya cuma segitu gitu. Itu minimal lumayan jaga mental kan itu sebenarnya. Nggak terlalu tinggi hati, nggak terlalu
downward juga gitu betul. kan. Terus set pertama dulu. Once dia udah bisa setting target, baru kita lihat oke, sekarang kita pelajarin kompetitor yuk. Misalnya product pricing dulu. Product pricing dulu. Nanti jadi satu-satu ininya keluarin pakai fiturnya gitu. Nah, itu lebih murah biasanya. Dan waktu learningnya juga kan ada waktunya kan gitu. Range harga untuk UKM itu antara berapa sampai berapa untuk mereka bisa? Kita yang under 1 juta juga bisa. Under 1 juta? Bisa. Oke. Kita tinggal pilih kategori spesifik, apa datanya spesifik, under 1 juta juga bisa kok. Mantap. Bisa. Oke, ini pertanyaan terakhir. Orang-orang bilang bahwa daya beli menurun. Bisa nggak dibuktikan dari data ini? Kalau kita mau tahu nih, ini ada satu pertanyaan. Wah, daya beli menurun. Nah, gimana cara kita tahu bahwa daya beli itu menurun atau tidak menurun? Jadi kita contoh balik lagi ke ini ya, ke kecantikan tadi ya. Oke, jadi kita punya fitur namanya brand and seller monitoring gitu ya. Brand and seller monitoring. Jadi let's say kita kalau mau tahu tren berarti kita coba lihat quarter ya, last quarter. Oke, jadi ini kita pilih kecantikan. Kecantikan itu masuk kategori luxury atau ini sih? Ini all, kalau di sini all kita. All ya. Maksud saya luxury itu sesuatu yang bukan kebutuhan ya. Bukan sekarang pokok. Iya, sekarang kayak contoh sunscreen. Sunscreen itu kan dipasarkannya kayak setiap hari pakai sunscreen. Even cowok-cowok kan sekarang disuruh pakai sunscreen. Bahkan kulit saya yang udah hitam gini disuruh pakai sunscreen juga. Istri saya tuh, kamu pakai sunscreen dong gitu. Padahal cuma dari rumah ke MRT doang kan, dari kantor MRT gitu. Nah, berarti is a must untuk mereka membeli. Kalau misalnya, berarti kan kita mesti memutuskan hipotesisnya dulu ya. Kalau dia meningkat, berarti daya beli malah bertambah ya. Betul. Kalau menurun karena ini adalah kebutuhan, berarti daya belinya memang turun. Nah, coba kita buktikan. Ya, contoh nih kita buka data kuartal 3 ya, 1 Juli sampai 30 September. Kita lihat tuh di kategori kecantikan itu 5 triliun. 5,4 triliun. Ya, 5,4 triliun, hampir 5,5 triliun. Naik atau turun? Dia naik 19%, 19,3% dari kuartal sebelumnya. Sedangkan di jumlah barang terjualnya pun naiknya lebih ekstrim lagi 30%. Jadi orang yang beli barang yang lebih terjual banyak, lebih banyak yang dia beli. Dan kalau kita lihat karena naiknya 19%, most likely harga kuartal 3 lebih murah daripada harga kuartal 2 barang-barangnya. Karena kan jumlah yang kejual lebih banyak. Tapi salesnya cuma 19% gitu. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Jadi barangnya juga lebih murah sebenarnya di kuartal 3 itu. Berarti di-trigger dengan harga juga bisa. Ini bisa another insight ya. Berarti kalau kita men-trigger orang untuk membeli dengan harga yang lebih murah, ternyata nggak naik 19%, naiknya bisa 30%. Bisa jadi. Betul. So jadi kalau melihat dari trennya ini nggak ada penurunan ya, malah naik ya? Keseluruhan ya? Ya, ini yang menarik mungkin di pas 99 kemana ada lonjakan nih? Iya. 99 double dates kan 99. 99 ternaik ya? Atau naik ya. Benar. Yang sisanya sih relatif stabil. Relatif stabil ya. Jadi ya tadi kecantikan itu udah bukan luxury orang sekali-sekali beli, ya emang rutin. So berarti kalau teman-teman bilang daya beli menurun, pada dasarnya bisa iya dalam konteks harga yang dijual lebih murah. Tetapi kalau berbicara actual spendingnya naik. Actual spendingnya naik ya. Jadi spendingnya naik. Tapi dia bisa beli barang lebih banyak. Bisa beli barang lebih banyak. Oke. Wow. Mas Data, thank you so much hari ini, luar biasa nih. Teman-teman kalau mau mengakses kemana? Kompas.co.id. Compas. S-nya 1 2. 1. Compas S-nya 1 .co.id. Kalau S-nya kedua kedinginan kan, banyak S. So teman-teman, gimana? Belajar apa hari ini? Nah, kalau punya data, informasi itu tidak ngira-ngira,
keputusan bisnis bisa menjadi lebih tepat dan akurat. Mas Data, dahsyat banget. Thank you so much. Tom. Sudah Thank you. sudah hadir dan sharing di Behind the Business. Thank you, saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya